Allah taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin. Ila an qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, memberikan khitab kepada kita agar kita menjadi umat yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Yang mana hal semacam ini menjadi paling afdalnya umat, sifat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah pasti kalau ada orang melihat amaliyah, kemudian dia tidak menyuruh orang muslim lainnya untuk melakukannya, berarti dia tidak melaksanakan kewajiban dari Allah. Atau sebaliknya, orang yang melihat kemungkaran tapi tidak mencegahnya, berarti dia sekarang tidak melaksanakan perintah Allah. Mana perintahnya Ustaz? Wal takun minkum, jadilah kalian. Kum antum, siapa antum khitab di sini? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kalian umat, khitab turun kepada kita. Yang mana yad'una ilal khairi, mengajak umat atau manusia yang lainnya ke dalam kebaikan. Bukan cuma yad'una, tapi wa ya'muruna bil ma'ruf. Selain mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada kewajiban, wa yanhauna 'anil munkar. Baru nahi munkar. Jadi tugas kita secara garis besar adalah 3. Pertama, dakwah kepada Allah. Kalau ada orang ngomong dakwah gak penting, dakwah itu buat ustadz, buat kiai, buat orang berilmu, salah. Dakwah itu buat siapa? Buat kita semua yang berilmu, ndak punya ilmu, karena kita umat yang dapat khitab atau kewajiban ini. Allah kan sudah katakan wal takun minkum. Siapa minkum di sini? Ya kita, siapa lagi? Kita umat Muhammad, laki, perempuan. Maka dari itu bagaimana cara kita berdakwah? Cara kita berdakwah, kita punya kapasitas ilmu. Orang dakwah gak punya kapasitas ilmu. Ya. Mau dakwah kemana? Orang mau diajari apa? Kalau untuk kita mengajak kepada Allah boleh tanpa ilmu. Tapi selanjutnya wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ente tahu ma'ruf dari mana? Kalau tidak dari ilmu. Ente tahu ma'ruf ini kewajiban, ini sunnah. Nanti wa yanhauna 'anil munkar, ini makruh, ini haram. Dapat dari mana kita pengetahuan semacam ini kecuali dapat dari ilmu. Maka dari itu dai, kita semua dai. Kalau ada orang mengatakan dai itu ustadz, salah. Begitu juga di pondok, ada pelanggaran, ente ngomong khallu sudah, syu'un aja, pengurus yang bilangi. Salah, ente yang bilangi. Anaknya mau berubah tidak berubah bukan urusan ente. Apa urusan ente? Ngajak. Jangan begitu. Gak boleh. Orang itu senggena pondok harus mulazamah dengan nizam, dengan aturan. Ini baik. Tapi kalau sudah ngomong, ente kenapa tidak ditegur itu? Satu kamar sama ente. Lah, bukan tugas sana, musyrif. Lah, musyrif hanya dapat tambahan banguni, tambahan kena no tempat ente, tambahan mungkin ada munazaat, tukaran satu dengan yang lainnya, musyrif yang jadi penengah. Tapi untuk ngajak atau untuk melarang, semua anak kamar penting dan perlu mengingatkan satu dengan yang lainnya. Maka dari itu penting kita tahu bagaimana tujuan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Kemudian wa ulaika humul muflihun, yang begini, yang sudah mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah katakan, wa qala Allah taala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak mereka umat semuanya tadi itu menuju jalan Tuhanmu. Ingat, lihat garis bawahi, ila sabili rabbik. Dakwah itu ngajak kepada Allah. Ajak manusia tadi itu kepada jalan Tuhanmu, bukan kepada jalanmu.
bukan kepada partaimu, bukan kepada thariqahmu, bukan. Kadang orang ngajak orang lain tadi itu bungkusnya dakwah, tapi tujuannya bukan ila sabili rabbik, ila sabilih, kepada jalannya. Ini bahaya. Kapan kita tahu begitu? Coba kalau ada orang begini, ente lihat orang lain punya thariqah selain Ba'alawi. Wah, thariqah ente Ba'alawi. Ente katakan itu thariqah apa? Ana thariqah Sammaniyah, ana thariqah Tijaniyah, ana thariqah Naqsyabandiyah. Ente salahkan begitu. Ada thariqah tak jelas ya apa sih ente? Nyambung sama Nabi wallahu a'lam. Masih kama Ba'alawi khalas. Jadi ana kalau ente tidak pindah ke Ba'alawi khalas, enggak usah teman sama ana. Yang begitu berarti dia ngajak bukan kepada Allah, kepada siapa? Kepada dirinya. Yang begini salah. Maka jangan jadi orang yang gurur, tertipu. Kadang bungkusnya juga begitu. Setan itu pintar. Setan itu sudah berbagai cara bagaimana umat manusia tadi itu sesat. Kadang juga ngajaknya bukan kepada thariqah, tapi kepada dirinya. Ini bahaya ini. Ini muhbitun lil amal, bisa ngerusak amal. Contoh, ente bakal jadi mudarris insyaallah semuanya, nyampaikan ilmu. Tiba-tiba ada satu murid ente tanya, nahu belajar sama ustaz apa? Sama ustaz fulan. Ada ustaz fulan mahu dhabit fil ilm. Kalau sama ana ente, fawaid katsir. Nah, mulai. Fikih sama siapa? Kalau fikih ustaz ini, apalagi itu? Itu mondok berapa tahun? Baca kitabnya salah. Coba sama ana. Wah, fakih ente. Nah, mulai sudah ngajak sama siapa ini? Sama dia. Meskipun bungkusnya kepada Allah. Ini bungkus agama kan kepada Allah, syariat Allah. Tanya lagi. Terus kalau hadis sama siapa? Mustalah. Mustalah kebetulan ustaz ini ngajar. Miskin ente halaku ada. Ustadznya ini kadang tidak masuk ustadznya. Coba ana yang ngajar. Oh, masya Allah. Ente 4 tahun, ana jamin ente alim. Yang penting sama ana ente. Ada ngajak bukan kepada sabil rabbik, kepada sabilih. Jalannya dia. Paham? Hati-hati yang begini. Kalau ada orang semacam itu, sadarkan, afwan ustaz, atau sampaikan kepada ustaz yang lain untuk tegur ustaz semacam ini. Kalau enggak, bahaya. Mudhirrun, bahaya, ini orang berbahaya ini. Maka Allah sudah katakan, ud'u ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bukan kepada jalanmu atau golonganmu. Maka pernah sekali waktu Sayyidil Habib Umar, guru kita, beliau mengatakan ketika ada orang terlalu asobiyah kepada gurunya, ya, ketika duduk sama satu orang ini menceritakan gurunya, tidak menceritakan afdholiyah guru ente. Syuf, anak punya syekhi, wallah masih kama, tidak ada kayak guru anak. Ada aqtab, al-abdal, amjad, rijalul ghaib, khalas, qutbul ghuth, allamah, muhaddits, apalagi qari, semua sudah. Radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Fanatisme. Terus ente cuil sedikit, ente udik sedikit. Kalau menurut antum ya apa kalau Ustaz fulan? Lah, Ustaz fulan kalah jauh ya akhi. Apa ente di sini? Baina sama wasumur. Nah, ini fanatisme bahaya. Ya. Fanatisme bahaya. Ketika misalkan orang tadi itu kita katakan, kalau ana misalkan taklim sama ustaz ini gimana? Enggak bisa. Enggak mustauib, ilmu sama suluknya enggak mustauib. Tapi kalau syekhi, khalas ya akhi. Fardul ghauth. Tinggal satu di dunia ini. Nah, ini bahaya ini. Nah, ini berarti tanda dia sekarang bukan ngajak kepada Allah, tapi ngajak kepada dirinya atau golongannya atau thariqahnya. Kalau ada orang semacam itu ditanya, oh, berarti Syekhok kata Masya Allah, ana cuma miskin. Kenapa? Karena Syekhok kata ngajarkan terlalu fanatik, sehingga tidak ada orang mulia selain dirinya. Sedangkan Nabi tidak mengajarkan begitu. Nabi tidak mengajarkan begitu. Nabi itu ketika minta kepada Sayyidina Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Quran. Kata Ibn Mas'ud, wahai Rasulullah, kepadamu Al-Quran diturunkan. Kalau ngomong tajwid, tartil, makna Al-Quran, antum lebih tahu. Karena Al-Quran diturunkan kepadamu.
Tapi Rasulullah ngergani, menghargai. Ibn Mas'ud mengatakan, aku ingin mendengar dari orang selainku. Ada Rasulullah. Iya. Nggak mungkin pas ngomong tidak bisa harus sana, nggak mungkin. Sama dengan Syekh tadi itu, tidak bisa. Masih kama Syekhi. Maka dari itu akhlak kita jangan pernah kita bicarakan afdholiyah guru kita di hadapan alumni yang lain, jangan. Jangan sedikit-sedikit ustaz ini, wah masih kama ustaz ini. Lah, tak usah. Kalau mau cerita afdholiyah guru ente, satu alumni atau satu orang yang sama-sama mondok di sini, itu ceritakan enggak masalah. Ya. Kadang laisal khabar kal waqi'. Cerita itu tidak sama dengan kenyataan. Mana tahu datang ke syekhi. Subhanallah sumpek kana, didelok tok ngomong, ente sumpek ya. Hah. Wali ya berarti syekhi. Oh. Enggak tahu ana bisa ya. Jangan syekh ana bisa. Iya. Ulama mengatakan al-wujuhu maraya tudhiru asraral baraya. Wajah itu cermin yang bisa menampakkan isi hati. Inti datang ke anak merengut, masa anak ngomong, inti senang ya? Gak mungkin kan ya? Pasti anak bilang, inti sumpek paling, kan begitu. Karena wajah ini terjemahan hati. Orang kalau sedih gak mungkin pas senyum, gak mungkin. Orang merengut. Kalau senang, gak mungkin pas merengut. Orang sudah senyum-senyum datang ke inti ngomong, ya Allah kena musibah deh inti. Karena wajah itu terjemahan, yang gitu-gitu kadang terlalu. Karena sudah fanatisme, terlalu fanatik, yang lain buta. Oh ini bahaya. Bahaya ini. Ini yang bisa memecahkan persaudaraan kaum muslimin dari dalam. Ini semacam ini. Akhirnya majelis tukaran. Gak cocok. Iya. Atau apa lagi? Taifah satu dengan taifah yang lainnya gak cocok, tukaran, saling ngadu domba, bahaya. Banyak kejadian. Kalau sudah pertikaian antar partai itu biasa karena tidak menyangkut agama. Tapi kalau pertengkaran menyangkut agama, ada luar biasa. Bahaya yang begini ini. Maka dari itu Allah katakan ud'u ila sabili rabbika. Ajak manusia tadi itu ke jalan Tuhanmu murni ibtigha'a wajhillah. Dengan cara apa? Allah sebutkan wasilah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah dan mau'izah yang baik. Kita bahas. Apa hikmah yang terkandung di sini nih? Macam-macam ulama mengatakan hikmah, ada yang mengatakan kalam hikam, kalam hikmah, kalam yang baik. Kalam yang kita nukil dari para ulama, dari hadis atau dari ayat Al-Qur'an. Kita pakai begitu. Ada yang mengatakan bil hikmah tadi itu bukan dengan hikmah, tapi hikmah itu dengan manajemen dakwah. Dakwah yang munazzam. Dakwah yang munazzamah itu lebih masuk kepada dakwah yang tidak munazzam. Paham? Dakwah tersusun. Bagian qasidah siapa? Fulan. Ashabul hadrah fulan. Terus yang ceramah tadi nanti ini. Yang nyambut syekhnya ini atau munazzam. Murid itu di mana sekarang? Ana di NTB. NTB bisa buka majelis? Bisa. Buka majelis di situ. Itu munazzam. Tersusun. Terorganisasi, manajemen. Ada kantornya, kantor majelis fulan. Iya. Nah yang begini termasuk wasilah bil hikmah tadi itu. Nah beda lagi kalau orang sudah yang penting ngajak Allah sudah. Siapa yang qasidah? Sak karepe pokok ada qasidah wis. Hadroh lagu apa? Terserah Peter Pan lah bismillah. Ada enggak munazzama, akhirnya kacau. Orang masuk sumpek. Suaranya tidak enak, suruh qasidah. Ceramah tidak karu-karuan, yang penting ala ismil Islam. Tidak bisa, munazzam, tersusun. Mikir gimana, sekarang ekspansi, perluasan dakwah. Ana belum dapat alumni daerah Lampung. Siapa yang bisa masuk ke Lampung? Oh ini, muter. Yang bisa masuk ke Lampung apa? Fulan, bikin daurah, 1 hari saja. Bikin daurah, para perempuan yang muda-muda kumpulkan, ajarkan haid nifas istihadhah. Kalau perlu CD ceramah Habib Umar kasih hadiah cetak. Ada bil hikmah. Atau buku-buku. Mereka butuh apa sekarang? Mereka tidak tahu sholat Ustaz. Cari terjemahan Risatul Jami'ah atau terjemahan Safinatun Najah. Bagikan ke mereka. Jangan ditol, jualan kesempatan ini.
Oh jangan. Cari maksab jangan di sini. Ya. Istirzak bid-dakwah enggak boleh. Cari rezeki ketika begini enggak boleh. Sudah, badal. Yang begini insyaallah termasuk daripada al-hikmah. Adapun mau'izatul hasanah bil mau'izatil hasanah lain lagi. Ceramah yang baik. Maka dikatakan mau'izah. Mau'izah itu kan ceramah. Nasihat dengan yang bagaimana? Yang hasanah. Hasanah dari mana? Hasanah dari isi, hasanah dari penyampaian, hasanah dari sikon dan kondisi. Penting. Pertama, hasanah dari ceramahnya. Ceramah harus baik, punya tata cara. Habib Umar punya kitab namanya Maqasidul Halaqat. Tata cara mengajar dan berdakwah. Baca dia tipis. Satu hari nanti baca selesai. Kalau ngajar gimana? Kalau menyebutkan nama-nama sahabat itu dengan ta'zim. Nama ulama dengan ta'zim, apalagi dengan nama Allah, ta'zim. Ketika nanti ta'zim masuk ke yang mendengar tadi itu ta'zim. Keagungan, ngagungno. Tapi kalau yang ngomong model-model menyepelekan atau gak pakai dengan embel-embel kehormatan, salah. Berkata Umar, berkata Abu Bakar, Utsman juga mengatakan. Dipikir temen ente semua ini. Ya, enggak. Ngomong Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar. Kok berat hatinya ngomong Sayyidina itu, kok berat kenapa? Sedangkan dia kalau ke kantor saja ngomongnya Pak. Pak, ada Pak. Pak itu kena ente takzim sama dia. Sebenarnya kalau ente memang tidak mau, itu kan terlalu mengkultuskan Ustaz. Ya wis kalau ke kantor, setiap pegawai kan ada namanya, Joko. Celukin Joko. Jok. Ngamuk enggak kira-kira? Ngamuk. Kenapa ente takzim kepada manusia, tidak takzim kepada Allah, tidak takzim kepada sahabat? Takzim kepada mereka katakan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah, embel-embel begitu. Lebih-lebih kepada Rasulullah perintah. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kau jadikan panggilanmu kepada Nabi sebagaimana kamu memanggil sebagian dengan sebagian yang lain. Mat, khair. Oh, jangan. Sayyidina Muhammad. Tak boleh ngomong-ngomong mat Muhammad. Muhammad mengatakan Muhammad. Sahibat Muhammad ada. La, katakan Sayyidina Muhammad. Ta'zim. Selain ta'zim di lisan, ta'zim di hati. Karena yang paling afdol nama ba'da ismillah ismu Muhammad. Nama yang mana Allah muliakan. Allah muliakan ketika masuk Nabi Adam ke surga, terlihat nama Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di arsy terlihat, di pintu-pintu surga yang 7 terlihat. Semua pintu terlihat. Sampai tanya Nabi Allah Adam, siapa ini? Nama siapa yang bergandeng dengan namamu ya Rabb? Kata Allah, ya Adam, tahukah engkau nama siapa ini? Allah yang tahu. Allahu a'lam. Engkau lebih tahu ya Rabb. Kata Allah, laulahu ma khalaqtuk. Kalau bukan gara-gara dia, tidak nyiptakan inti ana. Kalau bukan ada Muhammad ini, ana tidak nyiptakan kursi, wala arsy, wala anbiya, wala makhlukin semuanya. Tapi laulahu. Iya. Laula kama khuliqat syamsun, wala qamarun, wala samaun, wala ardun wala qalamu. Kalau bukan karena Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah tercipta kita semua. Ta'zim, nyebut nama Muhammad Rasulullah, ta'zim. Kemudian ini dari ceramah harus baik, penyampaian harus baik. Juga termasuk mau'izah hasanah, tata cara yang baik menyampaikan. Pilih bahasa itu yang bagus. Ya, jangan jadikan podium tadi itu mic ini buat ente nyaci atau inti ngelaknat, bukan, ini bukan tempatnya. Ini podiumnya Rasulullah. Ini inti duduk di sini dengan pakaian semacam ini badalnya Rasulullah. Maka Rasulullah belum pernah mengatakan sesuatu yang jelek. Datang perempuan Ansor kepada Rasulullah tanya masalah haid. Ya Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam, Syekh Ali As-Sabuni menukil satu hadis. Ada perempuan Ansor mau tanya kepada Nabi tentang bagaimana kita kalau selesai dari darah kapan anak sholat, kapan dia sholat. Datang ke Rasulullah. Orang Ansor, orang yang
Kalau ngomong bahasa sekarang, belak-belakan. Orang ngomong, ya sudah begitu sudah. Kalau untuk urusan haid nifas, gak malu. Datang ke Rasulullah, kapankah ketika aku haid, kapankah aku bisa sholat? Dan bagaimana aku membersihkan daripada darah tersebut? Kata Rasulullah, ambil dari kapas, kasih misik, karena haid itu bau, taruh di tempat keluar darah, kemudian kalau tidak mendapati bekas darah, sholat. Baik. Pertanyaannya, tempatnya di mana? Kata Rasulullah, tetap diulangi, ambil kapas, ya, kasih misik, taruh di tempat keluar darah, kalau tidak menemukan bekas darah, sholat. Perempuan Ansar ngomong lagi, afwan Rasulullah, tempatnya di mana? Aduh. Fastahya Rasul, Nabi malu. Malu Rasulullah. Nah, kita kan enggak, ya di situ. Nabi tidak, malu. Mau jelaskan, malu. Memang sifat tabi'iyah malu. Karena sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW aktsaru hayaan minal adra. Paling malu, lebih malu daripada perempuan adra. Tahu perempuan adra? Perempuan adra itu perempuan perawan yang belum pernah keluar rumah. Belum pernah keluar rumah, belum pernah muamalah dengan laki-laki yang bukan mahram. Malu. Rasul lebih malu daripada itu. 3 kali orang perempuan Ansor tadi itu tanya, terus mau taruh di mana Rasulullah? Tetap ngulangi Nabi. Ambil kapas, taruh misik, taruh tempat keluar darah. Kalau tidak menemukan bekas, sholat. Dia taruh di mana? Sayyidah Aisyah datang sini. Taruh tempatnya darah, jelaskan. Ada cara menyampaikan yang baik. Pilih bahasa yang baik itu. Orang paham. Orang zaman sekarang bukan orang gak cerdas, orang cerdas sekarang. Orang dengan disindir aja, orang sudah paham. Iya, pakai bahasa kinayah. Cukup. Nabi mengatakan untuk wajibal ghusl, kewajiban mujibatul ghusl, kewajiban mandi. Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Kalau bertemu 2 yang khitan, maka telah wajib mandi. Orang faham. Dalam riwayat yang lain, barang siapa bertemu barang siapa paha dengan paha bertemu kemudian digerak-gerakkan, maka telah wajib mandi. Paham apa enggak? Paham, bukan paha-paha ceceran gini. Paham, oh iya. Nah, tidak mau menyebutkan sesuatu yang tidak baik. Terus sekarang enggak. Ngomong kotor, ngomong ya Allah naudzubillah. Lupa dia sekarang di mana? Lupa dia sekarang jadi badali siapa? Kalau badali Pak Lurah silahkan teh mesu-mesu. Badali siapa? Gubernur silahkan teh ikut kampanye di podium di Jumatan itu. Badali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilih bahasa yang baik. Nah, bahasa ini nentukan akhlak ente. Kalau ente enggak pakai bahasa baik, orangnya baik, akhlaknya baik. Contoh, orang kalimat jelek, kalimat elek ente dengan kalimat kurang bagus beda. Anak ngomong sama ente, "Li, jelek ente li." Daripada, "Li, ente tidak begitu ganteng." Lah lain. Ya intinya apa? Ya kan contoh ini bukan Ali. Fulan, anak ngomong, "Li, fulan, ente ini jelek." Terus lain kalau anak ngomong, "Ente tidak begitu ganteng." Itu lain. Mensifati orang saja lain. Orangnya tinggi Ustaz, waduh gemuk, ireng, jerawatan. Beda dengan orangnya tinggi Ustaz, putih, hitam, tidak begitu putih. Terus lemu, tidak begitu kurus Ustaz. Ya maksudnya lemu, ya enggak. Tapi bahasa beda kan? Nyampaikan seperti itu. Cari bahasa yang bagus. Jadi masuk ke orang, oh iya pinter, enak bahasanya, enak. Orang sudah paham. Nah sekarang enggak, podium dijadikan tempat-tempat untuk mereka kampanye. Bahkan di Batu, tidak usah jauh-jauh, di Batu ada ustadz kiai, kalau sudah ngomong lepas. Yo kampanye, ya kotor ngomongnya, buaan ini bukan katanya anak denger. Wah meso-meso dengan bahasa, ya Allah, naudzubillah, satu kebun binatang disebut semuanya. Semua disebut. Bahkan yang tidur disinggung.
Barang siapa yang tidak dengar ceramah Jumat saya tahu kalian tidur, bangun, rungokno. Gak terima saya tunggu setelah Jumatan. Gitu. Bingung kan. Lah ada wakil ya betul, ini kejadian ini bukan katanya Anda dengar. Yang begini coba lihat ente ini badali siapa sih? Badali Rasulullah. Orang itu sudah tidak menerima nasihat selama 1 minggu, minimal Jumatan dia menerima nasihat. Kan iya? Orang kalau tidak menerima nasihat, enggak dapat asupan ilmu, mati hati ini. Banyak kena penyakit kalau sudah belum diobati dengan hadir ke majelis ilmu, mati hatinya. Nah ini Jumatan, maka jadikan tempat yang betul-betul bagaimana ittiba Rasulullah SAW secara sempurna. Pakai gamis putih. Jumatan Rasulullah pakai senang putih, bahkan punya baju khusus untuk Jumatan. Khusus Jumatan Nabi pakai putih, semua putih. Kamisan putih, imamah putih, rida putih, pakai toilasan putih. Apa tujuannya? Biar gak tolah-toleh. Sebab iltifat fil khutbah makruh. Bismillah, alhamdulillah, dengan semangat. Ya enggak. Kalau sudah khutbah, karena sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat ainuhu washtadda ghadabuhu ka'annahu amiru jaishin. Rasul kalau sudah khutbah marah seakan-akan sudah mukanya merah. Mata suci beliau merah. Ishtadda ghadabuhu seakan-akan amiru jaishin. Dia panglima perang. Kenapa? Harisun alaikum. Takut kita terjerumus. Inti kalau bilangi anaknya inti atau inti abang inti atau adik inti apa? Jangan melanggar lo ya. Betul lo. Jangan ulangi lagi. Takut terjerumus. Sama Rasulullah mengajarkan kepada kita khutbah semacam itu harisun alaina. Karena sama kita ini betul-betul perhatian. Makanya tata cara khutbah begitu. Pakai sunnah, siwak. Dengan khutbah, orang lihat haibah. Sunnah tajammul, bersihkan yang ada jambang jenggotnya, yang tidak ada tidak usah. Buat apa? Ya. Terus tidak usah bedaan, tapi tidak usah, cukup rapikan. Kenapa? Karena pusat perhatian. Dan orang makmum sunnah melihat khotib. Khotib sunnah tajammul, pas. Coba lihat yang terjadi sekarang. Khotib pakai jas. Ya, ridanya dilipat kayak serbet. Kalau ngomong itu kan sunnah Ustaz. Justru yang hidupkan sunnah kalau tidak antum siapa? Ayo, orang. Khotib yang hidupkan sunnah itu. Tanya ente badali siapa ente? Badali Pak Lurah, badali Nabi ente. Khutbah yang keras. Alhamdulillah. Khutbah. Alhamdulillah. Tidur ya. Lah kenapa? Menganggap sunnah itu biasa. Nah, ketika menganggap sunnah itu biasa, akhirnya sunnah dhayya'ati sunnah, terlantar sunnah, tidak ada menghidupkan. Siapa yang menghidupkan? Orang-orang yang tidak pantas menghidupkan. Bukan ulama yang menghidupkan. Ya enggak. Bukan siapa? Bukan ahlinya yang menghidupkan, ini bukan yang taklim yang menghidupkan, orang-orang juhala yang menghidupkan sunnah. Yang salah kaprah. Yang salah apa? Imamahan duhonan. Salah. Dia tidak ingat imamah ada mulia, duhonan ada haram, duhonan mulia. Kenapa? Gara-gara kita kurang ittiba sunnah, dhayya'ati sunnah, terlantar sunnah, akhirnya diambil oleh orang-orang juhala. Jangan salahkan mereka, kita yang salah. Kita yang salah. Nanti malu tak bawa ini. Malu tak ke An-Nur bawa rida itu. Ada apa malu? Yang malu itu yang celana dekak itu loh. Pakai kaos oblong, antingan, mohak, tulisan Z di sini. Itu malu. Itu sunnah, orang ngelihat Masya Allah seneng nih. Ya, cuman setan bisiki kayak apa? Koyo alim-alim gak usah wis, si Safina ya Hanu. Ada aja. Bisikan-bisikan setan itu ada aja begitu. Maka dari itu yang begini diperhatikan. Ya. Ini bagia sudah. Orang mondok dulu banyak, sekarang sedikit. Maknanya yang menghidupkan sunnah bukan lagi banyak tapi sedikit. Kalau ente yang sedikit tidak menghidupkan sunnah, siapa yang menghidupkan? Kalau ente tinggalkan sunnah ini semua, siapa yang menghidupkan? Siapa? Ya kita. Makanya mulai sekarang. Beli rida. Ya.
Siwak, kalau belum dapat ilbas imamah jangan dulu. Ya, jangan juga urur. Oh, imamah gede-gedean. Oh, bingung mbak. Masuk ke Habib Umar. Oh, boy. Gede. Ada urur. Orang belum dapat ilbas imamah pakai imamah. Urur. Imamah ini punya libsul khirqah. Syekh kemarin sudah bilang kan, waktu kita daurah, Syekh Ba'ati yang mengatakan apa sih manfaat dari imamah, jubbah, rida itu apa manfaatnya? Kata beliau, at-takhalli minal awsafidz dzamimah wat tahalli bil akhlaqil hasanah. Kenapa kok diimamai dari atas, kata beliau, dari imamah dulu kenapa? Kok diilbas dari imamah, kok tidak jubbah dulu? Kata beliau, karena untuk menanggalkan semua sifat yang jelek, kemudian memakaikan sifat yang baik. Ada khirqah, dan ini punya sanad dari gurunya terus nyambung kepada Rasulullah. Maka dengan sanad ini kalian berkah ilmunya. Dengan sanad umat tadi ngelak dengan ceramah inti. Enak ceramahnya. Kadang ceramah tidak enak, tapi penampilan baik. Ya apa ceramahnya? Ceramah tidak begitu enak, tapi ustaz itu ganteng. Tak apa-apa wis. Yang penting kan masuk ke orang. Apalagi ganteng, penampilan baik, ceramahnya enak. Tepat sudah. Nah, gitu. Ini termasuk sesuatu yang mau'izatil hasanah, ajak kepada jalan Tuhanmu untuk dengan hikmah dan tata cara yang baik. Wa qala ta'ala, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada utul kitab, mereka yang telah diberi kitab, baik Injil, baik Zabur, baik Taurat, latubayyinunnahu lin-nas, hendaknya kalian menjelaskan kepada umat manusia, wala taktumunahu, jangan kalian simpan ilmu itu, jangan kalian simpan kitab atau ajaran tersebut. Wa qala ta'ala li nabiyhi, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan, ini jalanku, kata Rasul. Ad'u ila Allah, aku ajak kalian kepada Allah ala basiratin, dengan cara hikmah, ala basiratin alal hikmah warrifiq wasyafaqah. Hikmah, lemah lembut, kasih sayang. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyuballighu syahid minkumul ghaib. Sampaikan dakwahku ini, kata Nabi, dari yang hadir kepada yang ghaib. Farubba hamili fikhin ila man huwa afqah minhu. Barangkali yang menerima orang yang sudah paham agama disampaikan kepada orang yang lebih paham agama. Wa rubba hamili fikhin laisa bifaqihin. Berapa banyak orang yang mengerti agama tapi belum paham. Makanya ketika nyampaikan nanti tabayun dia. Oh iya, barangkali maknanya begini. Kebuka yang menyampaikan. Oh iya, betul. Sampaikan. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Berarti kalau sudah walau ayat, lil ghayah, hatta satu ayat. Kayak anak wajibkan ke ente sekarang. Jumatan besok ente dakwai orang hatta satu ayat. Datang ketemu tukang parkir, Pak, Assalamualaikum. Salam-salam di Quran ada. Kedua, Pak, jangan lupa sholat nggih. Nah, gitu. Itu berat. Ya enggak, berat itu. Nah, ini kewajiban. Ballighu anni walau ayat, sampaikan. Kemudian wa qala alaihi salatu wassalam, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak mengurangi pahala yang mengikuti sedikit pun. Ana ngajak ente kepada kebaikan. Ente ngelakoni kebaikan tersebut. Kebaikan yang ente lakoni ana dapat pahala tanpa mengurangi pahala ente. Tidak dapat 700 pahala, ana dapat bagiannya. Bukan berarti terus berkurang pahala ente jadi 500, jadi 300, enggak. Tetap 700 ana dapat. Ini kalau ana punya murid satu, kalau banyak, kalau jutaan, kalau ribuan. Terus bagaimana sahabat? Ini berkat sahabat semua. Terus bagaimana Rasulullah? Berapa pahalanya? Enggak bisa dihitung. Enggak bisa dihitung.
sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal itsmi. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa mithlu athami man tabi'ahu. Sama dengan dosa pelakunya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Tidak berkurang dosa pelaku sedikit pun. Wa qala alaihi salatu wassalam, nah ini penting ya. Jangan pernah dalam riwayat yang lain man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha. Barang siapa yang sanna, memberi contoh pertama kejelekan, kemudian diikuti kejelekan tersebut oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosa selama kejelekan itu ada. Di pondok ini kejelekan-kejelekan yang ada justru dihapus, jangan ditambahi. Yang sangat simpel saja apa? Julukan buat teman inti, jangan menjuluki. Wala tanabazu bil alqab, jangan kasih julukan yang jelek. Ketika sudah kasih julukan yang jelek, sampai tua dapat julukan begitu, ente dapat dosa jariah namanya. Enak wis ya. Bukan pahala jariah, dosanya jariah ente. Kena mat siapa ini? Tak juluki ente mat solar ente. Panggilan mat solar ini. Loh, kok bisa? Kayak corang solar. Misalkan saja itu dipanggil solar sampai meninggal. Meninggal turun anaknya. Salim solar. Turun lagi cucunya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah inti dosanya itu, naudzubillah ya. Naudzubillah. Terus setiap orang ngomong, mat solar. Kena tulis. Ada bahaya. Tidak mengurangi dosa orang tersebut. Makanya hati-hati. Wa qala alaihi salatu wassalam man dalla ala khairin kana lahu minal ajri mithlu fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak atau menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Yang terakhir, wa qala alaihi salatu wassalam idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Lihat, ini hadis sering dipakai oleh mereka yang mengatakan tahlil bid'ah, haul gak perlu, bacaan-bacaan ihda ustawab gak sampai. Coba lihat, idza mata, apabila meninggal. Siapa yang meninggal? Ibnu Adam, jadi fa'il ibnu Adam. In qata'a, menjadi terputus. Apa yang terputus? Fa'ilnya amaluhu. Hu kembali siapa? Hu kembali ke mana? Ibnu Adam. Yang terputus amalnya Ibn Adam yang meninggal tadi itu. Ibn Adam yang tidak meninggal berarti tidak putus. Mafhum mukhalafahnya, yang terputus adalah amal yang meninggal. Yang tidak meninggal berarti pahalanya tidak terputus. Dari sini sudah paham orang. Hu kembali ke mana? Ibnu Adam. Yang terputus hanya amalan Ibnu Adam, bukan semuanya. Orang gitu, semuanya sudah ihdaus tsawab, enggak bisa, enggak sampai. Enggak salah. Dari hadis sudah jelas. Illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya, au waladin shalihin yad'u lahu, atau anak yang soleh. Ingat, kalau sedekah yang jariah, ya, sedekah masjid, pondok, majlis, atau ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa? Ilmu agama. Atau waladin, tapi tidak semua walad, sholihin, yang amalnya tidak terputus, yang pahalanya tidak terputus, anak yang soleh. Rasul sifati sholihin. Berarti ada anak ya yang tidak soleh dan amalnya mandek, terputus. Nabi katakan awwaladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Wa qala alaihi salatu wassalam ajwadukum ba'di, paling mulianya kalian sepeninggalku, atau paling dermawannya kalian sepeninggalku, rajulun, seorang alima yang mengajarkan ilman, satu ilmu, fanasyarahu, kemudian dia sebarkan ilmu tersebut, yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahdah, akan dibangkitkan di hari kiamat satu umat sendiri. Dia bawa umat sendiri kepada Allah, bukan jadi pengikutnya yang lain. Tetap pengikutnya Rasulullah, bendera di bawah bendera Rasulullah, cuma dibangkitkan sudah dengan umatnya. Siapa mereka? Alimun allaman nasa bil ilmi,
orang alim yang mengajarkan manusia dengan keilmuannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk golongan orang tersebut yang dibangkitkan dalam keadaan ummatan wahdah, bawa umat sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk dai yang betul-betul mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada hal yang lainnya, sehingga mendatangkan ridha Allah dan mahabbah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna.